Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu di pertemuan 10 matematika diskrit. Oke, di pertemuan 10 ini kita akan membahas tentang kombinatorika. Oke, sebelum lebih jauh, apa itu kombinatorika? Saya punya pendahuluan jika sebuah kata sandi atau password panjangnya 6 sampai 10 karakter. Karakter boleh huruf atau angka. Berapa banyak kemungkinan kata sandi yang dapat dibuat? Bisa teman-teman bayangkan kita membuat password 6 karakter, 7 karakter, 8 karakter, 9 karakter, atau bahkan 10 karakter. Nah, sebenarnya kita membuat password itu kan boleh apa saja isinya, boleh angka semua misalnya yang 6 karakter ya. 6 karakter, kalau angka semua misalnya satu 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 satu, kemudian 2 misalnya, terus kemudian A, begitu ya? Atau contoh yang saya berikan 7G, 2H, J besar, P, G-nya juga besar, banyak ya, banyak sekali. Itu untuk 6 karakter, oke? Selanjutnya, dari kasus tersebut berarti bisa kita definisikan bahwa kombinatorikal adalah cabang matematika untuk menghitung jumlah penyusunan objek tanpa harus mengenumerasi semua kemungkinan susunannya. Tadi kan password kalau kita susun berapa banyak, kita nggak mungkin bisa ya, karena saking banyaknya. Oke, contoh persoalan tentang kombinatorika, contohnya nomor PIN HP iPhone, terus kemudian 6 angka, berapa jumlah PIN yang dapat dibuat, nanti kita coba. Yang ketiga, berapa banyak cara membentuk sebuah komisi beranggotakan 10 orang. Kaidah dasar menghitungnya, jika kita punya percobaan satu P hasil, percobaan 2 Q hasil, jika kaidah perkalian maka P kali Q hasil. Jika kita punya P hasil dan Q hasil, kaidah penjumlahannya P ditambah Q. Contoh sederhananya bisa kita lihat pada kasus berikut. Katanya Ketua Angkatan Matematika 2025 hanya satu orang, pria atau wanita, tidak bias gender. Misalkan jumlah pria matematika 2025 sama dengan 65 orang dan jumlah wanita 15 orang. Berapa banyak cara memilih ketua angkatan? Kita tahu hanya dipilih satu, berarti jumlahnya semua itu ada 65 tambah 15. Jadi banyak caranya adalah 80. Jadi yang ini kejadian P1, yang ini kejadian P2 dengan menggunakan kaidah penjumlahan. Nah, kalau yang contoh kedua, katanya 2 orang perwakilan matematika 2025 mendatangi Bapak Rektor untuk proses kenaikan UKT. Wakil yang dipilih satu pria, ya, yang ini pria, terus kemudian wanita. Nah, berapa banyak cara memilih 2 orang? Sementara kita tahu kejadian satu prianya itu adalah 65, P2-nya adalah P2 sama dengan 15, sehingga kalau banyak cara memilih 2 orang, berarti kita tahu prianya banyak caranya 65, wanitanya 15, sehingga 65 dikali 15 sama dengan 975.
Nah, kemudian perluasan kaidah dasar menghitungnya kalau ada n percobaan. Berarti kalau ada n percobaan, kaidah perkaliannya P1 kali P2 dikali Pn. Nih, terus kaidah penjumlahannya P1 ditambah P2 sampai Pn. Nah, kita lihat misalnya contohnya bit biner hanya 0 dan 1. Berapa banyak string biner yang dapat dibentuk jika A panjang string 5 bit dan panjang string 8 bit. Kita tahu yang bagian A kalau misalnya binernya panjangnya 5 bit, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Berarti kalau 5 bit karena biner itu 0 dan 1 jumlah bilangannya ada 2. Berarti 2 untuk yang string bit pertama, ini juga 2, ini juga 2, ini juga 2, ini 2. Karena di sini nggak ada keterangan tidak boleh berulang. Jadi kita tulis 2, 2 pangkat 5 sama dengan 32. Kemudian yang B dengan cara yang sama, tapi ada 8. Jadi sama dengan 2 pangkat 8 sama dengan 256. Sekarang contoh yang keempat, berapa banyak bilangan ganjil antara 1000 dan 9.999 termasuk keduanya itu sendiri yang semua angkanya berbeda, boleh ada angka yang berulang. Kita tulis dulu angka ganjil. Ganjil itu ada angka 1, 3, 5, 7. Oke, ini kan 1000 sampai 9000. Untuk yang A berarti kita punya angka satuannya kemungkinannya 4, terus ini yang depan adalah ribuan, satuan tuh yang belakang ya, angka ribuan yang depan, kita udah pakai di sini nih, 1357 berarti satu angka sudah dipakai. Ingat dulu yang harus teman-teman ingat, angka itu jumlahnya ada 10, oke? Sudah dipakai 4 angka di sini berarti sudah terpakai satu. Nah, sekarang angka ribuan, kemungkinannya berapa? 8. Kenapa 8? Satu angka sudah dipakai satuan, terus kemudian angka ribuannya itu tidak boleh nol, ya. Lanjut, kemudian satuan, ribuan, eee, ratusan dulu, ratusan kemungkinannya kan ada 10 angka, sudah dipakai di sini satu, di sini satu ya, berarti 8 juga. Terus kemudian puluhan, puluhan sudah dipakai di sini satu, di sini satu, di sini satu, berarti 3, 7. Nah, sehingga hasilnya adalah 4 kali 8 kali 8 kali 7 sama dengan 2240. Oke, kita lanjutkan kalau yang B boleh ada angka yang berulang, ya. Karena boleh ada angka yang berulang, maka angka satuannya angka satuan sama kemungkinannya 4. Selanjutnya angka ribuan, karena boleh berulang berarti boleh 10 ya. Tapi kan 0 nggak boleh, jadi sisanya adalah
9, terus kemudian ribuan, ratusan. Nah, karena boleh berulang berarti 10 juga, terus puluhan. 10 juga jadi 4 kali 9 kali 10 kali 10 sama dengan 3.600.